dalam pembangunan rel kereta api khususnya di Jawa bagian tengah. Kemudian bagaimana konstruksi dan penetapan ataupun penahanan tersangka. Sore kali ini kita sudah hadir Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu yang nanti akan menjelaskan secara detail konstruksi perkaranya. Dan setelah itu nanti diberikan kesempatan bagi teman-teman untuk tanya jawab. Baik, kepada Pak Asep, kami persilakan. Terima kasih, Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, kembali kami akan mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah dan penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah. Jadi memang sebutannya Jawa bagian tengah gitu ya, bukan kami mengada-ada, biasanya Jawa Tengah seperti itu. Penyidikan ini merupakan pengembangan dari perkara pemberian suap oleh saudara DRS. Jadi dulu mungkin rekan-rekan masih ingat ada OTT ya di perkara ini. Dari saudara DRS kepada pejabat pembuat komitmen di lingkungan BTP Semarang, yaitu saudara BH selaku PPK sama dengan saudara PS selaku Kepala BTP kelas 1 Semarang. Dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan penyitaan barang bukti yang terkait. Kemudian setelah kami rasa kecukupan alat bukti penyidikan, maka ditetapkanlah saudara YO selaku pejabat pembuat komitmen pada BTP kelas 1 Jawa bagian tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai tersangka. Untuk kebutuhan penyidikan, tersangka YO dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni hari ini ya sampai dengan 2 Juli 2024 di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya bahwa tersangka YO adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian tengah atau BTP Jawa bagian tengah yang saat ini menjadi BTP kelas 1 Semarang sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Kemudian PPK peningkatan jalur kereta api Purwokerto Kroya tahun 2017, jadi jabatan sebelumnya. Kemudian PPK peningkatan jalur kereta api lintas Banjar Kroya tahun 2018. Kemudian juga yang bersangkutan pernah menjadi PPK kegiatan pembangunan jalur ganda Cirebon Kroya tahun 2019. Selanjutnya yang bersangkutan juga menjadi PPK pada peningkatan jalur kereta api lintas Banjar Kroya tahun 2020 dan PPK area 2 lingkup pekerjaan kegiatan pembangunan, peningkatan, perawatan dan rehabilitasi, konstruksi dan fasilitas operasi kereta api di jalur kereta api Cirebon Kroya, jalur kereta api Banjar Kroya, Yogyakarta, jalur kereta api Tegal Prupuk, jalur kereta api Purwokerto Wonosobo, jalur kereta api Maos Cilacap tahun 2021. Bahwa saudara DRS adalah rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki 2 perusahaan, ya antara lain PT IPA dan PT PP serta VTRR, maaf, jadi 3 perusahaan ya. Jadi saya ulangi, ada 3 perusahaan, PT IPA, PT PP, dan PT RR.
Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk mengikuti lelang dan mengerjakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, termasuk di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah atau BTP kelas 1 Semarang. Bahwa tersangka YO menjadi PPK untuk 18 paket pekerjaan, barang dan jasa, kemudian dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah. Ya, jadi yang sebelumnya ada 18 pekerjaan, setelah menjadi PPK di BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah ada 14 pekerjaan. Jadi secara keseluruhan ada 32 pekerjaan. Seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa dikerjakan oleh saudara DRS. Jadi ketika yang bersangkutan menjadi PPK-nya, yang melaksanakan pekerjaannya adalah saudara DRS yang memiliki 3 perusahaan tadi. Ya. Dan di antara lain, pembangunan jembatan BH 1458 antara Notog sampai ke Basen multi years ya 2016 sampai 2018, paket PK 1607 MYC tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan nilai paket 128,5 miliar menggunakan, jadi yang mengerjakan adalah PT IPA. Ya, salah satu PT yang dimiliki oleh saudara DRS. Yang kedua, pembangunan perlintasan tidak sebidang atau underpass di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto kilometer 350 sampai dengan 650 antara Purwokerto Notog tahun 2018 dengan nilai paket 49,9 miliar yang dilaksanakan oleh PT PP ya. Yang ketiga, penyambungan jalur kereta api atau switch over BH 1549 antara Kesugihan, Maos, Koridor Banjar Kroya, Lintas Bogor, Yogyakarta tahun 2018 dengan nilai paket 12,4 miliar. Ini yang mengerjakan PT PP. Yang keempat, peningkatan jalur kereta api kilometer 356 plus 800 sampai dengan kilometer 367 plus 200 panjang 10.400 MSP antara Banjar sampai Kroya. Ini paket pekerjaannya multi years ya. Antara tahun 2019 sampai dengan 2021. Dengan nilai paket 37 miliar. Ini yang melaksanakan adalah PT PP. Selanjutnya, saudara DRS mendapatkan bantuan dari PPK, dalam hal ini salah satunya saudara YO ya, untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut di atas. Jadi ada kolaborasi antara saudara DRS yang memiliki 3 perusahaan dengan pejabat pembuat komitmen ya, PPK. Bahwa secara umum terdapat pengaturan rekanan tertentu untuk menjadi pemenang lelang atau pelaksana paket pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh PPK, yaitu antara lain. Jadi cara-caranya seperti ini. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, para calon pemenang lelang dikumpulkan oleh PPK, baik di kantor PPK maupun di lokasi tertentu, seperti di hotel dan lain-lain. Jadi selain dipanggil ke kantor, juga mereka melakukan meeting di tempat lain ya, di hotel antara pelaksana lelang tadi pemilik-pemilik perusahaan gitu ya, kemudian dengan PPK ini sebetulnya tidak diperbolehkan. Kemudian pada saat dikumpulkan tersebut, PPK akan membagi paket-paket pekerjaan yang akan dimenangkan masing-masing rekanan. PPK juga meminta adanya rekanan pendamping dalam masing-masing lelang. Ya ini lelangnya menjadi tidak benar. Gitu. Seharusnya lelang kan mempertemukan atau antara masing-masing perusahaan gitu, sehingga nanti dipilih dengan yang mampu mengerjakan dengan kualitas terbaik tetapi dengan harga yang terendah seperti ini. Tapi kalau ini kan sudah dibagi seperti itu. Kemudian PPK juga memberikan HPS ya, harga perkiraan sendiri ya, pada masing-masing rekanan dan juga memberikan arahan-arahan khusus seperti metode pekerjaan, alat dan dukungan terkait pekerjaan tersebut yang akan membuat rekanan tersebut
menang. Jadi sebetulnya kalau sudah ditunjuk pemenangnya, ya nggak perlu lelang lagi. Gitu. Lelang dilakukan adalah untuk mencari pemenang yang terbaik gitu ya untuk melaksanakan kegiatan. Tapi ini sudah ditunjuk sebelumnya. Setelah memberikan arahan kepada masing-masing rekanan, PPK biasanya secara teknis akan memberikan arahan khusus kepada staf dari masing-masing rekanan. Kemudian PPK juga memberikan arahan kepada rekanan agar saling memberikan dukungan satu sama lain, misalnya dengan ikut sebagai perusahaan pendamping. Karena begini, lelang itu ya harus 2 atau 3 perusahaan gitu loh, beberapa perusahaan ikut lelang. Jadi ada misalkan beberapa paket, ya mereka seperti arisan. Sudah ditunjuk dulu pemenangnya, nanti misalkan ada 4 yang ABCD gitu ya, di pekerjaan pertama, paket pertama si A ditunjuk pemenangnya, yang B, C, D-nya hanya pendamping. Di pekerjaan kedua begitu, nanti si B yang sudah ditunjuk, A, C, dan D-nya sebagai pendamping. Jadi seperti itu. Kemudian PPK juga memberikan arahan kepada rekanan agar saling memberikan dukungan satu sama lain, misalnya dengan ikut sebagai perusahaan pendamping, dan tidak saling bersaing, karena sudah diberi jatah masing-masingnya. Seperti tadi, kalau misalkan perusahaan A sudah dikasih untuk jadi pemenang di pengadaan nomor 1, ya dia tidak perlu gitu yang B ini saling bersaing dan saling menjatuhkan gitu. Karena nanti yang si B juga akan dapat di pekerjaan yang lainnya. Bahwa tersangka YO juga menambahkan syarat khusus pada saat lelang yang hanya dapat dipenuhi oleh calon yang akan dimenangkan. Jadi mungkin ada syarat-syarat khusus sehingga nanti yang lainnya akan gugur pada saat dilaksanakan bidding atau lelang. Atas bantuan tersebut, PPK salah satunya tersangka kita ini menerima fee dari rekanan termasuk saudara DRS dengan besaran 10% sampai dengan 20% dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan. Nah, tadi rekan-rekan sudah dibacakan ya, nilai paket pekerjaannya ada yang ratusan miliar. Nah, ini 10 sampai dengan 20%. Nah, rekan-rekan itu sendiri. Kemudian persentase fee dari rekanan, ya itu kemudian dibagikan. Jadi yang diterima tadi antara 10 sampai 20% itu ya tidak hanya untuk dirinya sendiri itu untuk PPK, tapi juga ada untuk keperluan PPK-nya sendiri, ada untuk keperluan yang lainnya ya, ada BPK, Ijen, Pokja dan BTP dan yang lainnya gitu ya. Nanti diberikan untuk hal-hal lain gitu ya. Bahwa selain fee untuk mendapatkan paket pekerjaan, rekanan juga memberikan fee agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar, termasuk pencairan termin, sehingga pemberian fee juga tetap dilakukan kepada PPK pengganti yang akan menggantikan PPK awal mulai saat lelang paket pekerjaan. Jadi kan sistemnya sistem termin, jadi pembayarannya tidak gelondongan sekaligus, termin pertama, kedua, ketiga, keempat. Misalkan termin pertama 5% dulu, kemudian nanti termin berikutnya dihitung berdasarkan pekerjaannya. Udah sampai mana pekerjaannya gitu, seperti itu. Nah, tetapi pada umumnya misalkan pekerjaannya harus sudah 50%. Tetapi ini untuk cair misalkan termin kedua. Tetapi di lapangan seringkali ditemukan belum 50%. Tapi sudah dibayarkan. Nah tadi sehingga diberilah juga fee kepada PPK di luar fee yang tadi sudah disampaikan. Bahwa selain itu saudara DRS ditunjuk oleh tersangka YO untuk mengumpulkan fee dari rekanan lain yang mengerjakan paket pekerjaan dengan tersangka YO. Sebagai PPK pekerjaan tersebut yang selanjutnya diberikan kepada tersangka YO. Karena pekerjaannya banyak, ya YO ini kenal dengan saudara DRS yang lebih dekat gitu ya. Jadi dia minta bantuan ke DRS untuk mengumpulkan ya pekerjaan di fee yang lainnya dari para vendor yang bekerja tapi bukan jadi dikumpulkan di saudara DRS ini gitu. Jadi tidak langsung ke ya. Kemudian fee yang dikumpulkan tersebut dicatat oleh saudara SYT
dan saudara AS selaku bagian keuangan perusahaan saudara DRS. Jadi dikumpulkan, pengepul lah. Gitu ya. Kemudian bahwa penerimaan fee dalam bentuk uang atau barang dari saudara DRS dan rekan lainnya antara lain 2017 atas paket pekerjaan yang dikerjakannya 7% atau senilai 5,6 miliar. 2018 paket pekerjaan yang dikerjakannya sebesar 11% atau 5 miliar. Paket 2019 atas paket pekerjaan yang dikerjakan sebesar 11% atau 3 miliar secara bertahap yang diberikan dalam bentuk logam mulia. Jadi ada juga yang tidak hanya uang gitu ya, ada yang dengan bentuk logam mulia. Kemudian 1 unit mobil Innova Ribbon warna putih tahun 2016, mobil tersebut diserahkan tahun 2017 kepada tersangka YO di Purwokerto. Jadi ada yang dalam bentuknya uang cash, ada yang dalam bentuk logam mulia, ada juga yang dalam bentuk barang, dalam hal ini mobil ya. Dan satu lagi unit mobil Honda Jazz RS warna hitam tahun 2017 yang diserahkan sekitar tahun 2018 di Purwokerto. Dari fee yang dikumpulkan oleh saudara DRS, kemudian dari rekan lain dalam bentuk deposito dengan menggunakan nama saudara DRS, ada juga yang dikumpulkan dalam bentuk deposito ya. Tahun 2018 dengan nilai 18 miliar, kemudian berkembang menjadi 20 miliar. Pajak untuk deposito tersebut ditanggung oleh saudara DRS tahun 2022 sebesar 6 miliar dan dicairkan dan diubah dalam bentuk obligasi di Bank Mandiri sebesar 2 miliar dan di Bank BCA 4 miliar, semuanya atas nama saudara DRS. Jadi saudara DRS ini tidak hanya mengumpulkan ya, jadi pengumpul, tapi juga dia diminta ya oleh tersangka ini juga untuk menyimpan sebagian dari fee tersebut yang dia. Tadi kan ada yang mobil diserahkan ke dia, uang diserahkan dia, tapi ada juga yang diminta untuk menyimpan dalam bentuk deposito atas namanya sendiri. Gitu. Nah, maksudnya atas nama saudara DRS seperti itu. Kemudian dalam bentuk reksadana atas nama DRS juga, kemudian dalam bentuk aset berupa tanah, dalam bentuk kendaraan dan sejumlah logam mulia. Bahwa dari fee yang diterima tersebut sebagian telah berhasil disita oleh penyidik, antara lain 7 buah deposito senilai 10 miliar, 1 buah kartu ATM, kemudian uang tunai senilai 1 miliar, terkait penerimaan berupa logam mulia, kemudian reksadana atas nama DRS senilai 6 miliar, dan 8 bidang tanah, serta sertifikatnya di Jakarta, Semarang, dan Purwokerto dengan nilai perkiraan sebesar 8 miliar. Atas perbuatannya tersangka YO disangkakan pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.